أشهد أن محمدا رسول Di sini disebutkan oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah tentang perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat. Perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat sebagaimana disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, iftaragatil yahud ala 71 firqah wa iftaragatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa firqah wahidah. Di dalam hadis sahih, dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya dahulu orang-orang Yahudi terpecah belah, terjadi perpecahan di antara mereka hingga perpecahan tersebut mencapai 71 kelompok. Sebagaimana orang-orang Nasrani pun demikian, mereka terbagi-bagi hingga menjadi 72 kelompok. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wasataftariqu ummati, umatku pun akan terpecah belah menjadi kelompok-kelompok hingga mereka mencapai 73 kelompok. Wa kulluha finnar, semuanya di neraka illa firqah wahidah, kecuali satu kelompok. Hadza di dalam hadis bahwasanya orang-orang Yahudi terpecah belah dan mereka dari dulu seperti itu. Dari sejak awal terjadi perpecahan di antara mereka hingga mencapai 71 kelompok. Nasara pun demikian. Mereka terpecah-pecah hingga mencapai 72 aliran. Dan umat Nabi Muhammad pun dari sejak awal, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dari sejak lama mereka pun udah terkelompok-kelompok hingga mencapai 73 kelompok sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kulluha finnar, dan semua mereka di neraka kecuali firqah wahidah, kecuali satu kelompok. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa mereka? Beliau bersabda, allati takun ala mithli ana alaihi wa ashabi, adalah mereka yang berada di rel yang aku berada di atasnya dan para sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ini hadis kaum Yahudi udah jelas mereka terpecah-pecah. Kaum Nasrani pun demikian. Sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian terpecah-pecah. Namun satu hal yang harus kita ketahui, kita enggak membicarakan tentang Yahudi dan Nasrani. Kita berbicara tentang perpecahan aliran-aliran yang ada di tengah-tengah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyatakan semuanya di neraka kecuali satu kelompok, yaitu kelompok yang mana mereka berada di atas rel yang aku dan para sahabatku berada di atasnya.
Dari sini, apakah boleh kita mengkafirkan umat Islam yang berbeda aliran dengan kita? Kita katakan tidak boleh, dilarang mengkafirkan umat Islam walaupun beda aliran dengan kita. Bukankah Nabi Muhammad SAW menyatakan aliran-aliran tersebut yang selain mereka yang di atas relnya Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya tempatnya di neraka? Memang Nabi nyatakan gitu. Akan tetapi apakah Nabi nyatakan mereka yang di neraka semuanya kafir? Tidak. Orang yang maksiat pun akan dibakar di dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan keluar lagi. Sebagaimana ulama menyatakan kelompok-kelompok dari umat Nabi Muhammad SAW ini, walaupun Nabi Muhammad menyatakan mereka semuanya di neraka kecuali satu kelompok, tapi bukan artinya mereka kafir. Dan kita tidak boleh mengkafirkan kelompok atau aliran yang berbeda dengan aliran kita. Nah, sebab Nabi SAW walaupun menyatakan mereka umatnya akan terkelompok-kelompok dan semuanya di neraka kecuali satu kelompok, yaitu kelompok yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tapi Nabi tidak menyatakan kalau mereka kafir. Nabi tidak pernah menyatakan kalau mereka kafir. Sehingga dilarang keras kita mengkafirkan umat Islam yang lainnya walaupun berbeda aliran dengan kita. Selama seseorang membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia akan masuk ke dalam surga, walaupun karena perbuatannya yang menyimpang dia akan dibakar di api neraka, tapi tetap tempat kembalinya dia adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kelompok siapa yang akan selamat, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ukuran, timbangan. Yang semacam ini dia akan selamat. Yang tidak seperti ini, ya, dia akan dibakar di dalam api neraka. Yang bagaimana timbangan yang Nabi Muhammad kasih bakal kita? Allati takun ala mithli ana alaihi wa ashabi, adalah mereka yang berada di relnya Nabi besar Muhammad dan para sahabatnya. Ini yang harus kita pegang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di sini mengingatkan kepada kita tentang apabila terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam, semua menganggap dirinya yang paling benar, alirannya yang paling benar. Siapa yang harus kita ikuti? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, la yajtami ummati 'ala dhalal. Umatku tidak akan berkumpul atau menyepakati sesuatu yang sesat. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan tentang as-sawadul azam. As-sawadul azam adalah kelompok yang terbanyak. Sebab mereka kelompok yang terbanyak, Nabi menyatakan bahwasanya umatku tidak akan menyepakati sesuatu yang sesat. Karena itu kita dianjurkan untuk mengikuti kelompok terbanyak. Kelompok terbanyak dari sejak dulu yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan mengikuti
Sawadul A'zam, kelompok terbanyak. Dan kelompok terbanyak dari sejak dulu hingga saat ini, kalau kita melihat di tengah-tengah umat Islam di berbagai penjuru, mayoritas mereka adalah orang-orang yang bermadhab Abu Hanifah, Malik madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali, atau beberapa madhab-madhab yang lainnya selain madhab yang empat, yang berakidahkan Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Mereka inilah kelompok terbanyak dari sejak dulu hingga saat ini. Karena itulah hendaknya kita berpegang teguh kepada As-Sawadul A'zam, kelompok terbanyak, yang mana mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana sebagian besar dari mereka itu, seperti kita tahu, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang menganut di dalam fikih madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, atau beberapa madhab yang lainnya yang direstui oleh para ulama, ya. Dan juga di dalam akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. La ilaha illallah. Nah, jangan sekali-kali kita menyimpang dari ajaran mereka. Dan mereka inilah Al-Firqah An-Najiyah. Bahkan dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Iljamul Awam, ya, suatu hadis tentang ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Al-Firqah An-Najiyah, mereka adalah hum Ahlus Sunnah wal Jamaah, menamakan kelompok tersebut dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walhamdulillah, ini adalah akidah yang selama ini kita anut, ajaran yang selama ini kita anut, dari sejak nenek moyang kita sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat 200 juta umat Islam di bumi Indonesia ini, mayoritasnya bermadhabkan Syafi'i, berakidahkan Al-Asy'ari, dan mereka semuanya mengikuti guru-guru mereka yang mengikuti jalannya ahli tasawuf. 200 juta. Taib. Ente pergi lagi ke India, yang mana jumlah umat Islam di daerah India, Pakistan, Bangladesh di sana itu lebih dari 300 juta umat Islam, yang mana sebagian besar mereka mayoritasnya bermadhab Abu Hanifah, berakidahkan Al-Maturidi, bertarigahkan tarigah ahli tasawuf. Pergi lagi ke Maghrib itu daerah Maroko dan Afrika sampai ke selatan, mayoritas di sana bermadhabkan madhab Al-Imam Malik bin Anas, ya. Mereka juga menganut akidah Al-Asy'ari atau Al-Maturidi, dan mengikuti ajaran ahli tasawuf. Lihat, ini udah umat Islam menurut sensus jamaah saat ini sekitar 1 miliar lebih. Ya, 1 miliar lebih, 200 jutanya di sini, 300 jutanya ahli sunnah wal jamaah, total 500 juta di Afrika, dari Maghrib, Mesir, Palestina sampai terus ke selatan. Taib. Ini udah mayoritas kita. Kalau kita mau lihat sekilas, hampir mayoritas inilah umat Islam. Yang menyimpang, mau ngapain kita ngikutin yang kagak jelas? Ini yang udah jelas, yang terbanyak, yang dinamakan oleh Nabi Muhammad dengan Sawadul A'zam, yang Nabi jamin gak bakal sesat. Mau ngapain lagi kita menyimpang dari jalan mereka, jalan orang-orang tua kita? Walhamdulillah, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang diridhai oleh Allah. Makanya kita untung nih bangsa Indonesia, kita 200 juta umat Islam di sini, semuanya masuk Islam melalui tangannya mereka Wali Songo, yang ngajarin kita madhab Syafi'i, yang ngajarin kita akidah ahli sunnah Al-Asy'ari, yang ngajarin kita jalannya tasawuf, turugut tasawuf, terus ngajarin kita maulid, ngajarin kita tahlil, ngajarin kita ziarah kubur dari zaman Wali Songo. Terus kita heran,
datang beberapa orang zaman sekarang nganggap tuh ajaran yang dibawa sama Wali Songo sesat, ya, berisi dengan khurafat, ya, ajaran nenek moyang yang kagak jelas. Na'udzubillah, dia yang kagak jelas. Ini 200 juta umat Islam masuk Islam melalui tangannya mereka, para Wali Songo. Terus dibilang ini semuanya penyembah kubur. Subhanallah. Memang apa namanya, Allah tuh ciptain bakal neraka penghuninya. Terus Nabi emang nyebutin sifat orang-orang neraka yang berkedokkan Islam. Tahu apa? Di antara cirinya itu mereka melaknat, ya, pembesar-pembesar kita yang terdahulu, melaknat sahabat, melaknat para ulama, melaknat keluarga Nabi Muhammad, menganggap jalan mereka itu jalan yang sesat. Na'udzubillah. Itu sifat yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad SAW tentang mereka. Bahkan disebutkan lagi oleh Rasulullah SAW. Terkadang, ya, itu ada beberapa riwayat disebutkan oleh Rasulullah sifat mereka tuh, beberapa dari mereka belajar Al-Quran sampai bacaan Al-Quran mereka bagus banget. Tahu-tahu setelah dia belajar Quran, ya, menghilang beberapa waktu. Tahu-tahu muncul lagi, kata Rasulullah SAW. Begitu muncul, dia mulai mensyirikkan tetangganya, menghalalkan darah kaum muslimin yang lainnya. Nabi bilang begitu. Itu sifat. Dan orang yang semacam ini adalah orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi enggak berucap dari hawa nafsunya, wahyu dari Allah. Dan kita lihat Nabi nyebut tentang ini 14 abad yang lalu, kita lihat dengan mata kepala kita. Mensyirikkan umat Islam, mengkafirkan umat Islam, menuduh dengan tuduhan yang berbagai macam. Kadang kita dibilang apa namanya, penyembah kubur. Ada di sini yang nyembah kubur gak? Kita pada ziarah Habib Kuncung di sini, ada yang sujud ke Habib Kuncung? Kagak ada. Ada yang anggap Habib Kuncung Tuhan? La wallah. Kita di sono depan Habib Kuncung yang kita baca apa? La ilaha, nggak ada Tuhan selain Allah. Ini tuduhan dari mana? Tuduhan yang datang untuk memfitnah kita, memecah belah kita, menghancurkan kita. Yang datangnya dari syaitan, dari iblis dan pengikut-pengikutnya. Fitnah, buhtan, kebohongan. Nggak ada di antara kita yang nyembah kubur. Ada yang nyembah kubur? Kagak ada. Ada yang ngelus-ngelus Habib ke Kuncung, Habib saya mau pergi haji be, saya pengen bawa. Ada yang minta sama kuburan? Kagak. Adanya kita, ya Rab berkatnya Habib Kuncung, kita mintanya sama Allah. Nggak ada. Nggak ada yang ngemis-ngemis sama kuburan. Alhamdulillah. Cuman ya kadang tuh beberapa orang kalau nggak bikin fitnah nggak bisa ceramah. Iya, nggak laku ceramahnya. Kalau nggak ngafirin orang, bingung mau ngomong apa lagi, nggak punya bahan untuk dibawa ceramah. Orang yang macam begini adalah syirarul khalaq, orang yang paling sesat. Naudzubillah. Walhamdulillah, kita lihat acara-acara yang kita bikin begini bukan dari kita. Sawadul a'zam. Ente pergi ke mana tempat di seluruh Indonesia, mayoritas pada bikin maulid. Nabi nyuruh kita ngikutin Sawadul a'zam, pengikut terbanyak. Ente pergi ke mana tempat, ke Mesir, ke Afrika, ke daerah sana, semuanya pada bikin maulid. Ente pergi ke India, ke Pakistan, ya, tuh mazhab Hanafi pada bikin maulid semuanya. Ente pergi ke mana tempat maulid dibaca. Nggak demen maulid kagak apa-apa, jangan ganggu orang. Itu aja, kita nggak maksa. Nggak demen ziarah nggak apa-apa, jangan fitnah orang. Itu aja. Kita pengen hidup nih bersaudara. Ente nggak demen begini nggak apa-apa, yang penting ayo kita bersaudara. Yuk, kita juga ngakuin kok ente ngucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jangan ganggu kita. Kita juga punya dalil yang kuat. Ente nggak cocok sama dalilnya, kita hargain. Kita punya dalil, ente punya dalil, silakan, selesai urusan. Ini kita diajarin sama Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Karena itu sebenarnya ini penyakitnya kita yang menjadi penyebab perpecahan umat Islam,
Bukan masalah agama, tapi penyakit yang ada di hati. Perbedaan pendapat di dalam agama Islam itu menandakan luasnya agama Islam. Nabi Muhammad SAW syariatnya luas. Perbedaan yang ada, alhamdulillah, ente kalau belajar ilmu fikih, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, ini semuanya beda-beda. Dan mereka semuanya punya dasar dari Al-Quran, dari Sunnah. Terus nih perbedaan bikin mereka pecah belah? Kagak, mereka sawadul azam, mereka ahli sunnah wal jamaah. Yang mana perbedaan pendapat antara para ulama menandakan luasnya agama Nabi Muhammad SAW. Ente pengen ikutin yang mana aja dengan aturannya, silahkan. Luas agamanya Rasulullah SAW. Kenapa ente mau bikin sempit? Yang sempit ente bukan agamanya Nabi Muhammad SAW. Hargain tiap orang dengan apa namanya, dengan ajaran yang dia anut. Ini yang diminta. Ente pengen persamaan, kagak ada. Persatuan seperti saya bilang bukan persamaan, tapi persatuan yang sesungguhnya. Bagaimana kita menghargai perbedaan, bagaimana kita menghargai persaudaraan satu sama lain. Itu dia. Terus pesan dari Nabi Muhammad SAW, ikutin as-sawadul azam, kelompok yang terbanyak, kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh para ulama kita. Ini akidah kita, ini yang bakal nyelamatin kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Seperti Anda bilang lagi, Anda ingetin, nih aliran-aliran yang Nabi Muhammad bilang nih di antara umat Islam, Nabi gak menyatakan mereka kafir. Sehingga atas hak apa kita mengkafirkan aliran yang berbeda dengan aliran kita? Nabi menyebutkan bakal lahir aliran-aliran, dan Nabi menyatakan mereka semuanya di neraka kecuali satu aliran. Tapi apakah Nabi menyatakan bahwa mereka di neraka abadi karena mereka kafir? Enggak. Orang maksiat juga masuk neraka. Tapi apakah mereka abadi karena kemaksiatan mereka? Enggak. Satu saat mereka bakal keluar dari neraka untuk masuk surga. Demikian juga aliran-aliran yang disebut sama Nabi Muhammad SAW. Nabi enggak mengkafirkan mereka, Nabi enggak mengabadikan mereka di neraka. Lantas apa hak kita mengkafirkan mereka, orang-orang yang berbeda aliran dengan kita? Lantas apa hak kita untuk mengabadikan mereka di neraka, orang-orang yang berbeda aliran dengan kita? Enggak punya hak kita, baik kita maupun mereka. Nggak boleh kita mengkafirkan mereka, nggak boleh juga mereka mengkafirkan kita. Nabi nggak kafirin kita. Ini satu hal yang penting. Ini satu hal yang penting yang harus kita pegang rat-rat. Wa ba'du. Fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imamah wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Allahu akbar. Syuf. Ini Islam ringkas. Ini intinya Islam nih, yang dibawa sama Nabi Muhammad nih dia. Khalas, kita pegang nih, yang lain udah. Jangan diambil, jangan dijadikan sebagai bahan perpecahan antara kita. Yang penting intinya kita sama. Apa Habib Abdullah Haddad tahu gak yang dibawa sama Nabi Muhammad dan diikuti oleh para sahabatnya? Syuf, kita walhamdulillah ridha Allah Tuhan kita. Nabi Muhammad gitu gak? Sahabat gitu kan? Ini ajaran yang Nabi Muhammad bawa, Tuhan kita adalah Allah. Selesai. Yang kedua, Islam agama kita. Ini yang dibawa sama Nabi Muhammad, ini yang dibawa sama para sahabat Rasulullah SAW. Ini yang kita anut. Dan kita semuanya percaya Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Al-Quran panutannya kita, pembimbingnya kita, imamnya kita. Al-Ka'bah kiblatnya kita. Orang-orang mukmin lainnya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saudara kita. Tuh lihat, ini aja udah, ini Islam nih. Kita punya kesepakatan di ini gak? Dalam hal yang disebutkan ini, kita udah sepakat sama ini. Khalas, ini Islam, ini kunci masuk surga. Yang lain-lain udah gak usah diambil pusing. Mau ngapain lagi kita berpecah belah? Nih kunci surga, ini dia. Kita semuanya sepakat. Mau aliran kayak apa, sepakat sama beginian. Yang gak sepakat sama beginian berarti bukan Islam. Alhamdulillah. Mau apa lagi yang dipermasalahkan?